They shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nama saya Aisyah Takir Rusatian. Sekarang saya sedang bersama tamu podcast kali ini, ayah saya sendiri. Namanya siapa, Pak? Namanya Pak Dwi. Ya, jadi kali ini gak usah saya lah, aku aja ya. Aku mau nanya-nanya sama ayah tentang pertanyaan yang berkaitan sama takdir. Yang sukses ya. Iya. Masa muda itu buktinya ayah maksudnya bisa dari umur berapa kalau muda itu? Mungkin mulai dari menduduki kelas SMA atau masa SMA. sekolah ayah. Oh, jadi ayah itu dulu lahirnya di Semarang. Kita udah tahu kan. Lahirnya di Semarang 50 tahun yang lalu, berarti udah banyak kan ya. Nah, SMP-nya di SMP negeri, SD-nya SD negeri, SMP-nya SMP negeri, SMA-nya SMA negeri, baru yang kuliahnya tidak di negeri, di luar negeri. Maksudnya swasta, maksudnya bukan luar negeri, swasta. Tapi meskipun negeri tuh SMP-nya favorit tuh, SMP 2 Semarang tuh favorit, seperti SMA 3. Kalau SMP-nya SMP 2 Semarang, kalau SMA SMA 3 Semarang. Nah itu sama dengan SMA 3 Bandung gitu, favorit. Jadi dia itu dulu sekolahnya zaman Belanda itu sudah ada. Ayah itu sekolahnya sekolahnya itu di SMA 3 itu satu alma mater sama Bu Sri Mulyani, Bu Ratno Marsudi, itu sama tuh SMA-nya. Berarti favorit kan SMA itu. Nah cuman bagaimana caranya biar bisa masuk SMA waktu itu memang sangat kompetitif, bersaing. Tapi saingannya itu pakai nilai evaluasi murni, NEM namanya. Yang diujikan itu cuman beberapa pelajaran saja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika ya, atau IPA gitu. Pokoknya nggak semua pelajaran. Nah itu Jadi kayak keagamaan gitu nggak ada? Nggak ada. Jadi ilmu-ilmu yang eksak kayaknya. Nah waktu itu juga ayah waktu SMP itu juga pakai NEM juga, masih sama nilai evaluasi murni, NEM, nilai evaluasi murni. Jadi pas ujian SD itu ya dapatnya berapa ya sudah, itu nilai murni, nggak ada tambah-tambahan lagi. Nah itu dibandingkan dengan pendaftar lainnya. Nah jadi nanti yang diambil adalah yang NEM-nya paling tinggi, diurutkan dari paling atas gitu. Terus ayah masuk di SMP favorit itu, SMP 2 itu. Nah terus kemudian waktu SMP juga sama, nanti ujian terakhir diurutkan yang masuk SMA 3 itu berapa, diurutkan dari atas ke bawah. Nanti yang sesuai dengan kotanya dipotong terus gitu, yang bawahnya nggak masuk, cuman yang atas. Nah gitulah kira-kira. Nah terus pertanyaannya bagaimana kok bisa masuk gitu kan ya? Iya. Kok bisa masuk di SMA SMP favorit itu, Dan sampai jadi ayah yang sekarang gitu, bisa ngasih aku, beliin aku apa-apa gitu. Nah, sukses itu ukurannya itu ya, sukses itu ukurannya uang ya. Iya. Padahal sukses itu ukurannya nggak harus uang. Sukses itu ukurannya harusnya Berhasil. bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain gitu. Nah itu ukuran sukses itu harusnya begitu, jangan uang. Soalnya banyak orang yang uangnya banyak tapi masuk penjara, itu nggak sukses karena dia tidak bermanfaat bagi orang lain, malah merugikan orang lain. Loh kok bisa tahu merugikan? Nah karena dia di penjara, berarti dia melakukan kesalahan yang merugikan orang lain atau institusi atau negara. Nah itu, jadi sukses itu tidak selalu ukurannya uang. Kalau menurut ayah, sukses itu ukurannya adalah seberapa bermanfaat kita kepada sebanyak-banyaknya orang. Nah itu sukses. Kalau kita semakin banyak bermanfaat bagi orang, semakin banyak orang yang merasa ada kita itu bermanfaat, nah itu semakin sukses. Nah kalau pertama
Sukses itu kalau kita bisa mandiri, tidak menjadi beban orang lain, itu sukses pertama. Yang kedua adalah kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu sukses yang selanjutnya, tingkatan selanjutnya. Dan seterusnya terus, semakin banyak orang yang menerima manfaat dari kita, semakin sukses. Nah, gitu kira-kira. Nah, tadi melanjutkan cerita tadi, memang sebelum kita bermanfaat kepada orang lain, kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Kita harus tidak menggantungkan nasib kita kepada orang lain, tidak terlalu banyak minta bantuan kepada orang lain. Itu step pertama, langkah pertamanya itu begitu. Jadi supaya kita tidak menggantungkan kepada orang lain, ya kita harus belajar mandiri, usaha sendiri semampunya kita. Tapi kalau tidak berhasil ya nggak usah stres, karena kita mampunya segitu. Itu aja diulang-ulang terus. Akhirnya SMA, ayah masuk ke sekolahan yang gratis, yang tidak membayar, atau cari beasiswa. Waktu itu ada sekolahan baru namanya Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, namanya STT Telkom. Waktu itu tahun 92 itu ada sekolahan baru punyanya BUMN Telkom. Nah, itu mencari lulusan-lulusan SMA yang berprestasi. Jadi dikompetisi lagi tuh. Nah, jadi dulu itu kira-kira 1 banding 1000 lah gitu ya, yang bisa masuk. Misalnya yang diterima 1000, berarti yang daftar itu 10.000 zaman dulu gitu. Susah ya berarti. Ya, berarti susah. Iya. Tapi itu ada latihannya kan. Tadi kan kita sudah mulai latihan kompetisi waktu SD ke SMP, ayah itu. Nah, SMP ke SMA juga kompetisi lagi. Nah, sekarang juga karena sudah biasa kompetisi lagi, tapi ke Sekolah Tinggi Telekomunikasi, Sekolah STT Telkom itu. Dulu ayah itu cita-citanya jadi dokter. Sudah daftar di Fakultas Kedokteran Undip, udah keterima. Tapi karena yang Kung itu nggak punya banyak uang, sementara sekolah kedokteran itu harus membutuhkan banyak uang, ya. Jadi ayah memutuskan yang sekolah yang gratis saja, pakai beasiswa, tidak membayar. Nah, tidak membayar dan dapat uang saku. Nah, kenapa ayah memilih yang tidak membayar? Karena ayah kan sudah latihan supaya tidak merepotkan orang lain sejak SMP SMA itu. Nah, waktu kuliah juga gitu, sebisa mungkin tidak merepotkan orang tua, jadi cari sekolah yang beasiswa. Bahkan nanti pas semester 2 kalau prestasinya bagus dapat uang saku. Jadi nggak usah bayar sekolah dan uang sakunya bisa untuk bayar kos-kosan gitu. Jadi bermanfaat ya? Nah, itu latihan bermanfaat. Udah. Nah, itu cukup menjawab enggak? Cukup. Ya. Tapi mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu sebenarnya masih satu topik, cuman ini lebih ke mungkin ada dari ayah tips and triknya. Kan tadi ayah menceritakan pengalaman kan dari waktu ayah, gimana caranya ayah masuk SMA, terus apa yang ayah lakukan, ayah nggak ngerepotin orang lain. Terus kalau misal dirangkum lagi, ayah tuh punya tips and trick. Dan misalnya ada orang yang nanya ke ayah, tips and trick gimana caranya ayah bisa sukses sampai sekarang? Iya. Semua orang itu berhak untuk sukses sebetulnya, dan semua orang itu punya kesempatan untuk sukses. Sukses kan tadi definisinya kan bermanfaat untuk sebanyak-banyak orang, gitu kan. Jadi nggak harus punya pekerjaan yang mapan untuk sukses itu. Yang penting dia bermanfaat untuk orang banyak, itu menurut ayah sukses gitu. Nah, untuk menjadi orang sukses itu memang yang tadi kuncinya itu harus mandiri, kemudian punya cita-cita. Jadi ada target yang harus dicapai. Nah, jangan lupa untuk berdoa. Jadi kalau langit ya? Iya, jadi gini, kalau kita punya target yang akan dicapai, jadi kita itu nanti akan mempersiapkan langkah-langkah untuk mencapai target itu, ya kan? Nah, tapi
Kalau target itu nanti bisa kita capai, maka kita nanti bersyukur. Itu fungsinya doa. Jalur langit itu fungsinya begini, supaya kita kalau bisa mencapai target itu, kita itu posisi kita itu bersyukur. Tapi kalau kita meleset nggak bisa mencapai target itu, ya kita bersabar. Karena meyakini bahwa yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak stres. Kalau bisa mencapai tujuan kita bersyukur, tapi kalau meleset sedikit gitu ya, atau tidak sesuai dengan tujuan, ya kita bersabar. Dua-duanya baik, karena dua-duanya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya itu cuman gitu aja. Kita harus selalu memasang target. Kemudian kita harus berusaha untuk mencapai target itu dengan membuat program, langkah-langkah supaya sampai ke situ. Nah, tetapi jangan lupa untuk berdoa. Berdoa kita ya supaya Allah itu meridhoi target kita dan kita bisa mencapai itu. Gitu. Tapi kalau ternyata nanti itu tidak tercapai, ya sudah kita yakini bahwa itu adalah keputusan terbaik untuk kita dari Allah SWT. Nah, mungkin gitu. itu nggak cocok sama kita. Iya. Terus nanti ada yang lebih baik selain. Iya, nah, gitu. Jadi tidak perlu memaksakan diri. Memang kita harus antusias, tetapi kita juga harus realistis. Antusias untuk bisa mencapai target, tapi juga realistis bahwa target itu ada kalanya bisa dicapai, ada kalanya tidak tercapai. Jadi kalau misal gak bisa mencapai target kita tuh bukan berarti kita nggak mampu gitu ya. Karena Iya. mungkin kita kan udah berusaha semaksimal mungkin. Iya. Tapi kita kalau harus gagal maksimal tuh, ya itu. iya, Catatannya harus kita harus maksimal. berusaha maksimal, itu catatannya. Karena gini, di dalam rukun Islam itu kan ada rukun Islam iman ya. Rukun iman yang terakhir itu apa? Iman kepada rutin iman kepada ya iman kepada Rasul, malaikat iman kepada Rasul, Kitab. iman kepada Rasul, ya iman kepada hari akhir akhir, iman iman kepada kepada qada dan qadar. qadar. Nah itu karena di dalam rukun iman itu ada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Apa itu? qada dan qadar itu Qadar itu ketentuan dari Allah SWT. Kadar atau peraturan, atau ya pokoknya aturan dari Allah SWT. Itu namanya qadar atau takdir. Nah sementara qada itu adalah ketetapan, keputusan. Nah kalau qadar itu bisa berubah, bisa dirubah, bisa naik turun, bisa maju mundur gitu bisa. Tapi kalau qada itu nggak bisa berubah karena dia udah menjadi keputusan gitu. Ngerti nggak? Nah, contohnya gini. Contohnya qadar itu begini. Rumput itu tingginya seberapa rumput? Rumput segini ya. Ada yang pendek segini, ada yang segini, ada yang segini. Tapi rumput itu mungkin nggak setinggi pohon kelapa. Nggak mungkin kan? Nggak ada rumput yang setinggi pohon kelapa. Nah rumput yang ada yang pendek, ada yang agak tinggi, ada yang tinggi, tapi tingginya nggak setinggi pohon kelapa, itu namanya qadar atau ketetapan Allah, peraturan dari Allah gitu ya. Rumput itu kalau dipasangnya di tanah yang tandus, tumbuhnya subur apa enggak? enggak. Nah kalau rumput ditanam di tanah biasa, tetapi yang satu disiram dan yang satu tidak disiram, yang tumbuhnya subur yang mana? Yang disiram. Nah kemudian ada yang di tanah biasa disiram dua-duanya, tetapi yang satunya dikasih pupuk, yang satu nggak dikasih pupuk. Itu berarti tinggi yang subur yang mana? Yang dikasih. Nah itu takdir itu tergantung dari usaha. Jadi dia itu mau suburnya seberapa tergantung dari usaha kita. Apakah dia ditanam di tanah yang subur apa enggak. Terus dia dikasih air apa enggak, siram. Terus dia dikasih pupuk apa enggak. Itu mempengaruhi qada nanti ketetapan Allah kepada rumput itu. Jadi rumput itu nanti memang bisa tingginya itu cuman 10 cm, tapi bisa dia 1 meter rumput itu. Itu namanya qadar, takdir.
belum tentu rumput itu tumbuhnya 10 cm. Bisa kok kamu rumput kamu tumbuhnya 1 meter bisa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus ditanam di tanah yang subur. Terus kamu harus disirami setiap hari. Terus kamu harus dipupuk setiap sebulan sekali. Nah, syaratnya begitu. Nanti kamu bisa tumbuhnya 1 meter. Nah, itu artinya kalau dia sudah tumbuh 1 meter misalnya itu jadi kodok, udah jadi kodok dia. Atau tumbuhnya setengah meter itu jadi kodok, jadi ketetapan. Nah, orang juga gitu. Orang itu bisa menjadi sangat sukses kalau ukurannya itu apa ya? Ukurannya sukses itu apa tadi? Uang ya. Bisa uang misalnya ya. Orang itu misalnya dia mau menjual ngapain itu? Kucing ngapain gitu. Lanjut. Orang itu bisa menjual sesuatu, bisa targetnya misalnya 1 miliar gitu. Dia menjual 1 miliar itu bisa tercapainya 1 miliar, bisa tercapainya 800 juta, bisa tercapainya 100 juta. Tergantung usaha. Kalau dia cuma menjualnya ke orang-orang sekitar gitu, usahanya sedikit, ya dapatnya sedikit, mungkin dia dapatnya 50 juta gitu. Tapi kalau ditambahin sedikit usahanya, berarti takdirnya dia 50 juta kan. Kalau usahanya sedikit, takdirnya sedikit gitu kan. Terus dia usahanya ditambah. Tidak hanya orang-orang di sekitar kita, tapi juga teman-teman di kantor ditambah. Jadi nggak 50 juta, tapi dapatnya 100 juta. Jadi dia kodonya itu 100 juta. Terus ditambah lagi, dia nggak cuman orang-orang sekitar, orang-orang di kantor, tapi juga ditambah dengan iklan di online misalnya. Oh bisa bisa nambah jadi 500 juta misalnya gitu. Berarti dia takdirnya dia itu antara 50 juta sampai 1 miliar, tetapi kodoknya dia 500 juta gitu. Terus ditambah lagi dia kolaborasi dengan TikToker yang punya follower misalnya 1 juta gitu. Nah, dia pasang iklan di TikToker itu, berkolaborasi, kemudian pencapaiannya dia bisa 1 miliar. Nah itu dia kodonya dia 1 miliar gitu. Nah jadi kodo dan kodar itu begitu. Kalau kodar takdir itu bisa berubah sesuai dengan usaha kita. Tapi kalau kodo ketetapan Allah itu nggak bisa berubah. Ada juga kalanya gini, orang yang sudah berusaha mati-matian belajar untuk masuk ke SMA favorit, misalnya apa? Favoritnya saya, ternyata pas ujian nggak masuk. Nah, itu kodonya Allah itu. Tapi takdirnya Takia itu bisa masuk atau nggak bisa masuk takdirnya. Tapi kodonya ternyata ketika ujian nggak masuk. Nah itu nggak usah disesali karena sudah terjadi, ya kan? Ya nanti aja kalau mau ujian lagi harus persiapannya lebih banyak lagi supaya bisa masuk gitu. Karena yang bisa merubah takdir itu adalah usaha kita. Salah satunya usaha kita. Tapi yang menetapkan itu adalah Allah. Maksudnya gitu. Kita berusaha, Allah yang menetapkan, maksudnya begitu. Jadi usaha kita itu untuk merubah takdir, tapi kodoknya itu dari Allah SWT. Sama dengan ayah juga berusaha, tapi yang menentukan ayah itu ternyata harus bekerja di Telkom itu Allah SWT. Nah itulah kira-kira. Bisa paham apa enggak ini? Terlalu cepat apa? Udah jelas. Terus pertanyaan terakhir, kan ayah tadi menjelaskan udah menjelaskan gimana cara ayah sukses. Nah sekarang ayah punya saran nggak buat aku kan lagi di masa muda nih sekarang. Ayah punya saran ibadah apa yang aku harus lakuin biar aku bisa sukses ayah nanti di masa depan? Ya semua amal itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, tetapi semua amal itu bekerja, belajar itu juga ibadah. Ibadah ghairu mahdoh gitu ya. Penyakitnya anak muda itu adalah satu, malas. Malas itu penyakit itu. Nah itu kalau malas itu
bisa dolim kepada diri sendiri. Memang sekarang enak gitu, tapi nanti ke depan malas itu lawannya kan rajin. Berarti dia itu kalau malas berarti dia memilih kodok yang rendah, takdir yang rendah. Kan gini, kalau takdirnya misalnya Sasa itu bisa sekolah di apa gitu ya, misalnya sekolah di yang paling di ini minati apa? Di mana? Yang tadi Misalnya ya, paling ultimate-nya itu bisa maunya itu sekolah, tapi Sasa itu juga bisa sekolah yang nggak usah pakai usaha gitu, sekali masuk gitu, misalnya SMA gitu, SMA apa gitu ya. Nah, malas itu tuh sebetulnya adalah kita sedang berkontribusi pada takdir kita. Kita kan masih sedang memilih takdir itu, malas itu. Memilih takdir yang rendah. Nah, jadi lawannya malas adalah berusaha, giat, harus bergiat. Nah, gitu. Jadi sarannya anak muda itu nggak boleh malas. Harus berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dzaini wa qahri rizal. Salah satunya kita meminta perlindungan Allah dari rasa malas, karena malas itu berbahaya. Nah, gitu. Jadi jangan malas gitu ya. Kemudian yang kedua, harus memahami bahwa waktu itu terbatas. Karena waktu terbatas, maka harus bisa memanage waktu dengan baik. Karena waktu tidak bisa diulang. Jadi membuat program yang produktif supaya cita-cita kita itu tercapai. Ya, berarti kalau harus memanage waktu berarti harus ini kan, harus membagi-bagi waktu. Kapan harus tidur, kapan harus belajar, kapan harus main gitu. Tidak semua hari 24 jam itu untuk main gitu. Atau sebagiannya tidur, sebagiannya main. Nah, itu nggak bisa memanage waktu itu. Nah, memanage waktu itu ya seimbang antara istirahat dan bekerja atau belajar. Kemudian beribadah, itu seimbang. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau waktu terbatas, otak manusia tidak terbatas. Maka otak manusia itu harus diisi terus, diisi knowledge baru, malu baru terus. Jadi jangan malas, kemudian harus pandai memanage waktu, mengelola waktu. Yang ketiga, otak manusia tidak terbatas. Karunia Allah ini, akal manusia itu harus diisi dengan ilmu pengetahuan, tambah lagi. Rajin baca, rajin mengambil hikmah dari suatu peristiwa dan lain sebagainya. Isi terus, isi. Sehingga kita nanti ketika kecerdasan kita berhenti, maka kebijaksanaan kita itu meningkat. Ada 3 tadi apa? jangan malas. Ya. Terus pinter-pinter manage waktu. Ya. Habis itu yang terakhir, terus isi otak kita pakai knowledge yang baru. Iya. Gitu. Iya. 3. Berarti udah ya, udah cukup. Atau ayah mau menambahin lagi? Ada sesuatu yang mau ayah tambahin lagi? Tahu, jangan. Ayah berdasarkan pertanyaan. Aku tuh gak pinter ngomong. Tapi makasih ya Ayah Dwi Joko Purwanto udah jawab semua pertanyaannya dan alhamdulillah lengkap banget. Terus dari saran-saran yang ayah kasih tadi, insya Allah bisa diterapkan sama aku, anaknya sendiri, anak. Mulai dari nggak merepotkan orang lain, terus bisa manage waktu, banyak belajar buat isi otak, terus buat jangan males. Ya udah, segitu aja ya. Makasih ayah. Ini nutup ya. Closing. Ya, closing. Ayah mau closing? Yang punya ini channel. Terima kasih, mungkin cukup segitu aja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya maupun ayah saya, tapi kalau dari ayah udah lengkap banget sih ya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.